Wa kadzalika fatanna ba'dahum. Wa kadzalika, dan demikian itu fatanna, kami telah menguji ba'dahum sebagian mereka. Ya. Bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Liyaqulu, agar mereka mengatakan, ahaula, apakah mereka, manallah, Allah telah memberikan anugerah petunjuk alaihim atas mereka, min bainina, dari diantara kita. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin, apakah Allah bukan bi'alam, lebih mengetahui bisyakirin, terhadap orang-orang yang bersyukur. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, yaitu orang-orang kaya, dengan sebagian lain, orang-orang yang miskin, agar mereka, orang yang kaya itu, berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah? Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, suatu hari 6 orang sahabat, di antaranya aku dan Abdullah bin Mas'ud, sedang berada di samping Rasulullah. Ya. Saat itu para kafir Quraisy berkata kepada Rasul, usir mereka, sesungguhnya kami sangat malu menjadi pengikutmu jika pengikutmu seperti mereka yang hina itu. Rasul merasa sakit hati. Kemudian turun kedua ayat ini yang melarang kaum muslimin menilai martabat seseorang dan membedakan pangkat kedudukan dalam pergaulan. Ya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minun, dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman, bi ayatina, kepada ayat kami, fakul salamun alaikum, maka katakanlah kepada mereka, selamat sejahtera atas kalian. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, ya, kata barabbukum, telah menetapkan, mewajibkan Rabbukum, Tuhan kalian, ala nafsihi rahmah, atas dirinya rahmat, sifat kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an, bahwa siapa yang berbuat di antara kalian satu dosa ataupun kejahatan, bijahalatin, karena kebodohan tidak sengaja, summa taba, ya, kemudian dia bertobat, min ba'dihi, dari sesudahnya, wa aslah, dan dia memperbaiki perbuatannya, fa annahu ghafurur rahim, maka sungguh dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan apabila orang-orang yang beriman itu kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakan, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu, berbuat dosa karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikian nufassil, ya, kami rinci, kami jelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, walitastabina, dan agar menjadi jelas, sabilul mujrimin, jalan orang yang berbuat dosa. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an agar terlihat jelas jalan orang yang soleh, dan agar jelas pula jalan orang yang berbuat dosa. Di sini Ikrimah mengatakan, ya, jadi setelah ayat ini diturunkan, ayat sebelumnya, ya, 52 sampai 53, maka kafir Quraisy itu segera meminta maaf kepada Rasulullah atas ucapan kasar mereka. Mereka juga menyatakan masuk Islam sehubungan dengan hal tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat yang ini, demikian kami terangkan agar terlihat jelas orang-orang yang soleh, orang yang berbuat dosa, ya. Jadi kalau dia bertobat, memperbaiki diri, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul inni nuhitu, nah, katakanlah sesungguhnya, ini sungguh aku nuhitu, aku dilarang, an a'budal ladzina tad'un, untuk menyembah sesembahan yang tad'un, yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah.
Qul la attabi'u. Qul la attabi'u. Katakanlah, aku tidak mengikuti ahwa'akum, keinginan-keinginan kalian dalam menyembah selain Allah. Qad dolaltu, sungguh aku telah tersesat. Idzan, jika berbuat demikian. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Qul inni ala bayyinatin. Ya. Katakanlah, sungguh aku berada dalam petunjuk. Ala bayyinah. Di atas petunjuk yang nyata, yaitu wahyu. Min Rabbi, dari Tuhan kami. Tuhanku. Wa kadzabtum bih, sedangkan kalian mendustakan terhadapnya. Ma'indi, tidak ada pada sisiku. Ma tastajiluna bih, apa, yaitu azab yang kalian minta untuk disegerakan terhadapnya. Inil hukmu illa lillah. Ya, tidaklah suatu ketetapan hukum illa, kecuali milik Allah. Yaqussul haqqa, dia mengabarkan keputusannya al-haqqa, yang benar. Wa huwa khairul fasilin, dan dia Allah khairul fasilin, sebaik-baik pemberi keputusan. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukankah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya? Ya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Ya. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Ya. Qul law anna indi, katakanlah seandainya indi ada padaku, ma tastajiluna bihi, apa yang kalian minta untuk disegerakan dengannya, laqudiyal amr, tentu telah diputuskan urusan atau putusan, baini wa bainakum, antara aku dan antara kalian. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah lebih mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Katakan Muhammad, seandainya ada padaku apa yang kamu minta, yaitu azab, agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Tentu Allah menurunkan azab kepadamu sampai kamu binasa. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. A'lam bizzalimin. Wa indahu mafatihul ghaib, dan ada pada sisinya, sisi Allah, kunci-kunci perbendaharaan ghaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, illa huwa, kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, ya, dan dia mengetahui apa yang terjadi di dalam daratan dan di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada yang jatuh dari sehelai daun pun, illa ya'lamuha, kecuali dia mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak ada sebutir biji pun, fi dzulumatil ardi, dalam kegelapan bumi, wala radbin, dan tidak sesuatu yang basah, tidak ada sesuatu yang basah, wala yabisin, dan tidak ada sesuatu yang kering, illa fi kitab, kecuali tertulis di dalam kitab mubin, yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat, yang di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah, yang kering, yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Ya. Wa huwal ladzi yatawaffakum. Ya. Dan dia Allah alladzi yatawaffakum, yang melepaskan ruh kalian, menidurkan kalian.
billaili wa ya'lamu, di malam hari, wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma jarahtum, apa yang kalian kerjakan bin nahar, di siang hari. Summa, kemudian ya ba'asukum, kemudian dia membangunkan kalian fihi, pada siang hari, liyuqdha, untuk disempurnakan ajalum musamma, umur kalian musamma, yang telah ditetapkan. Summa ilaihi, kemudian kepadanya marji'ukum, tempat kalian kembali. Summa yunabbi'ukum, kemudian diberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian telah kerjakan. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian kepadanya lah tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah penguasa mutlak fawqa ibadih, atas hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhah, dan dia mengutus kepada kalian hafadhotan, yaitu malaikat penjaga, ya, penulis amal. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sampai bila telah datang kepada kalian, salah seorang kalian, al maut, yaitu kematian. Tawaffathu rusuluna, ya, membafatkan, mencabut nyawanya, rusuluna, utusan-utusan kami, malaikat pencabut nyawa. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya yang diutus, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami yang mencabut nyawanya, mereka tidak melalaikan tugasnya. Summarudu, kemudian mereka, ya, dikembalikan ilallah, kepada Allah, maulahumul haqq, kepada Allah penguasa pemilik mereka yang sebenarnya, maulahumul haqq. Ala lahul hukmu, ya, ketahuilah lahul hukmu, miliknya lah segala hukum ketetapan, wa huwa asraul hasibin, dan dia Allah paling cepat membuat perhitungan. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah itu, dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada pada Allah, sisi Allah, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Wa huwa asraul hasibin. Qul may yunajjikum, katakanlah siapa yang dapat menyelamatkan kalian, min dulumatil bahri, dari bencana, dari kegelapan daratan, wal bahri, dan laut, tad'unahu tadarruan, ketika kalian berdoa kepadanya tadarruan, dengan penuh kedukaan hati, penuh merunduk, wa khufyah, dan sembunyi-sembunyi, rasa lembut, ya, khufyah. Lain anjana, ya, dan sungguh jika diselamatkan kami, anjana, min hadihi, dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, maka tentu kami menjadi orang-orang yang minasyakirin, yang bersyukur. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat, di laut, ketika kamu berdoa kepada Allah, kepadanya dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang yang bersyukur. Qulillah yunajjikum, katakanlah Allah yang menyelamatkan kalian, minha, dari bencana itu, wa min kulli karbin, dan dari setiap kesusahan. Summa antum tusyrikun, kemudian kalian, ya, tusyrikun, kalian mempersekutukannya. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu, dari segala bentuk, segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Qul huwal qadir, ya, katakanlah dia penguasa mutlak, ala ayyab'asa, ya,
ala ayabasa, untuk mengirimkan alaikum kepada kalian azaban, siksa, min fauqikum, dari atas kalian, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian, au yalbisakum syia'an, atau dia mencampur adukkan kalian syia'an, dengan kelompok yang berlawanan, wa yudhiqa ba'dakum, dan dia merasakan ba'dakum, kepada sebagian kalian, ba'sa ba'd, keganasan sebagian yang lain. Ungdur kaifa nusarriful ayat. Sekarang perhatikanlah kaifa, bagaimana nusarriful ayat, kami jelaskan al-ayat, bukti-bukti kekuasaan kami, la'allahum yafqahun, supaya mereka memahaminya. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah, atau dari bawah kakimu. Azab yang datang di atas itu seperti apa? Hujan batu, sambaran petir, lain-lain. Yang datang dari bawah itu seperti apa? Gempa, banjir, dan sebagainya. Dari atas atau dari bawah, atau dia mencampur adukkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dengan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Ada mufasir yang mengartikan ayat ini di sini dengan ayat-ayat yang berupa peringatan, cerita-cerita, dan hukum-hukum lain, agar mereka memahami. Ya, kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. La'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, wa kadzdzaba bihi, dan mendustakan terhadapnya qaumuka, kaummu Quraisy, wa huwal haqq, dan padahal itu benar. Qul lastu alaikum biwakil, katakanlah aku bukan terhadap kalian sebagai wakil, penjaga, penanggung jawab. Dan kaummu mendustakan azab. Sebagian mufasir mengatakan bahwa didustakan itu adalah Al-Quran yang didustakan. Ya, dan kaummu mendustakan, padahal azab itu benar ada. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawabmu. Likulli naba'in, ya, di setiap-tiap kabar dari Rasul, mustaqarrun, ada waktu kejadiannya. Wasaufa ta'lamun, dan kelak kalian akan mengetahui. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul itu ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Jadi Zaid bin Aslam mengatakan bahwa Rasulullah bersabda pada para malaikat, setelah kepergianku janganlah kalian kembali menjadi kafir. Ini Zaid bin Aslam mengatakan bahwa Rasulullah itu bersabda kepada para sahabat, ya, setelah kepergianku janganlah kalian menjadi kafir dan saling membunuh di antara kalian. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Sebagian yang lain berkata, ini tidak akan pernah terjadi untuk selamanya, yaitu saling membunuh di antara kita, sementara kita semua adalah muslim. Maka turunlah ayat ketiga ini, ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna, dan apabila kamu melihat orang-orang yang yakhuduna, mereka berbincang. Yakhuduna berbincang dan memperolok-olok. Fi ayatina, pada ayat-ayat kami yaitu Al-Quran, fa'arid, maka berpalinglah, tinggalkan, anhum, dari forum mereka, hatta yakhudu, sehingga mereka berbincang, fi haditsin ghairihi, pada topik pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika benar-benar setan membuat kamu lupa, ya, setan membuat kamu lupa, fala taq'ud, maka jangan kamu duduk lagi ba'da dzikri,
sesudah peringatan itu ma'al qaumil zalimin, bersama kaum yang zalim. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang yang zalim. Ya, dieling-eling selawase.